Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu, perkenankanlah saya Nurul Janah MPD dari SMP Negeri 4 Kota Cirebon untuk memaparkan aksi nyata saya tentang topik kurikulum merdeka dengan judul Mengapa Kurikulum Perlu Berubah. Mari kita definisikan terlebih dahulu apa itu kurikulum. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 atau Sisdiknas didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Setidaknya dalam kurikulum itu ada 3 hal, yakni tujuan, materi, dan asesmen. Tujuan memuat kompetensi yang diharapkan muncul pada siswa setelah proses belajar. Konten materi adalah konten dan bahan pembelajaran, dan asesmen adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran. Selanjutnya, mari kita lihat sejenak fungsi dari kurikulum. Secara umum, kurikulum berarti pedoman atau acuan. Bagi guru, merupakan pedoman untuk proses pembelajaran, bagi kepala sekolah dan pengawas untuk supervisi, bagi orang tua untuk melakukan pembimbingan di rumah, bagi masyarakat untuk memberikan bantuan untuk proses pendidikan di sekolah, dan bagi siswa merupakan acuan untuk bahan belajar. Secara umum, fungsi kurikulum ada 6. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Jadi kurikulum di sini menciptakan siswa yang dapat beradaptasi dengan baik. Kemudian fungsi integrasi, di mana kurikulum menjadi pedoman agar siswa tersebut dapat menjadi pribadi yang utuh dan dapat berpadu dengan masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi, di mana kurikulum mengakomodir siswa dan keunikan yang ada padanya. Yang keempat, fungsi persiapan, di mana kurikulum mempersiapkan siswa untuk studi ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Yang kelima, fungsi pemilihan, di mana kurikulum disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Dan yang terakhir, fungsi diagnostik, di mana kurikulum menggali kelemahan yang ada pada siswa dan memperbaikinya. Bapak dan Ibu, mari kita berefleksi sejenak. Apakah kurikulum kita sudah cukup baik? Nah, sebelumnya, mari kita jawab 3 pertanyaan ini. Sudahkah relevan kurikulum kita dengan zaman? Sudahkah mengakomodir kebutuhan belajar siswa? Sudahkah kita mencanangkan seperti apa generasi masa depan Indonesia? Bapak dan Ibu, mari kita lihat quotes berikut. Dari Ali bin Abi Thalib berkata, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup pada zamannya, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Dan dari dosen saya, Pak Dr. Endang Mulyana MPD, beliau berkata, membelajarkan siswa bukan berarti memberikan pelajaran dari A sampai Z. Membelajarkan siswa berarti melatihkan kemandirian berpikir pada siswa. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita simak perjalanan kurikulum Indonesia untuk menjawab pertanyaan tadi. Kurikulum pertama yakni Rencana Pelajaran 1947, di mana Indonesia baru saja merdeka. Maka fokusnya adalah pembentukan karakter manusia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain. Yang konten materinya berisikan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan masyarakat. Kurikulum yang kedua yakni Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952 yang merupakan penyempurnaan dari tahun sebelumnya, 1947, dengan penambahan mata pelajaran yang kontekstual, di mana setiap mata pelajaran diajarkan oleh satu guru. Berlanjut ke Rencana Pendidikan tahun 1964, di mana pemerintah membekalkan akademik untuk rakyat pada jenjang SD dengan program Pancawardana, yakni pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, kepribadian, keterampilan, dan jasmani. Berlanjut ke kurikulum 1968 di masa Orde Baru, yang berfungsi untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan berkeyakinan beragama. Di kurikulum ini, muatan materi bersifat teoritis dan tidak lagi kontekstual. Yang selanjutnya adalah kurikulum 1975 yang dipengaruhi oleh konsep MBO pada bidang manajemen, yakni manajemen by objective, manajemen berbasis tujuan.
di mana berisi metode, materi, dan tujuan pembelajaran dirinci dalam satuan pembelajaran. Kurikulum ini dianggap lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan kurikulum tahun 68. Berlanjut ke kurikulum 1984 yang merupakan kurikulum 1975 disempurnakan. Fokus dari kurikulum ini adalah pendekatan proses keahlian, di mana siswa menjadi subjek belajar, yakni dikenal dengan metode CBSA, cara belajar siswa aktif, yang dimana siswanya mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, dan melaporkan sendiri hasil belajarnya. Berlanjut pada kurikulum 1994, di mana perpaduan kurikulum 1975 dan 1984, ya, namun tujuan dan prosesnya ini belum berhasil terlihat dengan signifikan. Dan di kurikulum ini beban belajar dinilai terlalu berat karena terlalu banyak muatan nasional, muatan lokal pada pembelajaran siswanya. Berlanjut ke tahun 2004, di sini ada KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Jadi ada 3 kata kunci di sini. Ada kompetensi, indikator evaluasi, dan pengembangan pembelajaran. Nah, fokusnya adalah kompetensi siswa secara individu dan klasikal, kemudian orientasinya berdasarkan hasil belajar, dan keberagaman. Selanjutnya, kurikulum 2006 yang jiwanya itu didasari pada desentralisasi pendidikan Indonesia. Maka disebutlah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, di sini pemerintah pusat bertugas untuk membuat standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sementara guru di satuan pendidikan bebas mengembangkan silabus dan penilaian sesuai dengan karakter satuan pendidikannya masing-masing. Berlanjut ke kurikulum 2013, nah di sini ada 3 aspek penting, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ada beberapa pula mata pelajaran yang mengalami perampingan materi, diantaranya bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan lain-lain. Dan juga ada yang mendapatkan penambahan materi, yakni di matematikanya. Baik Bapak dan Ibu, apakah kurikulum tadi sudah sesuai dengan kemajuan zaman? Nyatanya, kita lihat hasil PISA yang diikuti oleh Indonesia dari tahun 2000 sampai 2018. Atau selama ya kira-kira 20 tahun terakhir ini. Nah, PISA ini adalah asesmen internasional yang mengukur kemampuan literasi membaca, literasi matematika, dan literasi sains. Nah, bisa dilihat Bapak dan Ibu grafiknya, rata-rata perolehan negara lain yang ikut PISA ini berkisar di skor 500. Sementara Indonesia skornya berada di sekitar 400-an. Nah, jadi ada gap 100 poin yang cukup jauh dari rata-rata poin keseluruhan. Nah, selama 20 tahun terakhir pun Indonesia menduduki 10 besar rankingnya, namun dari bawah. Nah, ini yang menjadi bahan refleksi kita, apakah kurikulum kita sudah sesuai dengan dinamika zaman? Apakah sudah mengcover kemampuan belajar yang harus dimiliki oleh siswa? Kita lihat kebutuhan siswa saat ini. Ada istilahnya 21st century skill atau kecakapan hidup di abad 21. Apa saja? Ini ada 4 komponen penting yang terkenal dengan 4C atau critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Nah, learning skill ini didukung oleh literasi skill, di mana kita harus bisa berliterasi dalam informasi, media, dan teknologi. 3 hal ini sudah sangat dekat sekali dengan kehidupan masa kini. Nah, kemudian ada pun life skill yang perlu ditanamkan pada siswa saat ini adalah fleksibilitas, kepemimpinan, inisiatif, produktivitas, dan kemampuan sosial. Nah, sehingga diharapkan siswa Indonesia di abad 21 ini mampu cakap belajar dan berinovasi, cakap menggunakan teknologi informasi, dan cakap hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Kemudian pertanyaan ketiga, mau dibawa kemana generasi masa depan? Nah, pemerintah saat ini sedang mencanangkan belajar Pancasila, di mana belajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Ini yang
dicanangkan pemerintah untuk generasi masa depan Indonesia. Nah, setelah tadi yang kita bahas, kecakapan hidup di abad 21, literasi dan numerasi, profil pelajar Pancasila, nah semua ini termaktub dalam kurikulum yang sedang hits saat ini, yaitu kurikulum Merdeka, di mana ketiga hal ini akan terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler dan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 dalam kurikulum Merdeka. Jadi diharapkan dengan adanya kurikulum Merdeka ini, Indonesia dapat mencetak generasi masa depan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Baik Bapak dan Ibu, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam dan bahagia.